Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahayu Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang public speaking, sekaligus nanti kita akan mempraktekannya secara langsung. Mulai dari pengertian public speaking, elemen-elemen apa aja yang ada di dalam public speaking, dan juga hal-hal yang penting selama saya mempelajari public speaking. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah melakukan public speaking sebelumnya? Oke. Nah, kita lanjut langsung aja ke materinya. Yang pertama itu kita akan bahas dari pengertian public speaking. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum dengan tujuannya itu untuk menyampaikan pesan secara efektif, jelas, dan meyakinkan kepada audiens. Tujuan public speaking bukan sekedar berbicara, tetapi bagaimana pesan yang kita sampaikan itu bisa dipahami, dirasakan, dan juga direspon oleh pendengar. Dan di sini pun public speaking bisa digunakan dalam berbagai situasi, seperti presentasi kuliah, pidato, ceramah, wawancara, hingga berbagai di media sosial dan di dunia profesional. Nah, di sini pun ada beberapa elemen penting yang penting dalam public speaking. Yang pertama itu ada speaker atau pembicara, seperti saya sekarang, yang dimana ketika kita berbicara di depan umum, kita harus memahami materi, menguasai materi, tentu juga kita harus percaya diri dan mampu mengontrol emosi kita. Yang selanjutnya itu ada pesan atau message, yang dimana pesan yang kita sampaikan itu harus jelas, terstruktur, dan juga sesuai dengan audiens yang ada di sekitar kita. Dan yang selanjutnya itu ada audiens, seperti rekan-rekan ini, yang dimana audiens ini adalah fokus utama dalam public speaking, yang dimana pembicara harus menyesuaikan bahasa dan juga gaya bicara, dan harus tahu juga contoh dengan siapa kita mendengarkan. Yang selanjutnya itu ada media, yang dimana media itu bisa berupa suara, bahasa tubuh, slide, ataupun platform seperti YouTube. Nah, yang selanjutnya itu ada feedback atau umpan balik. Nah, reaksi dari audiens sendiri itu seperti ekspresi wajah, anggukan, atau jawaban itu dapat membantu pembicara menyesuaikan penyampaian pesannya. Dan yang terakhir, di sini ada beberapa hal penting yang saya pelajari dalam public speaking. Yang pertama itu ada kesiapan lebih penting daripada kepintaran. Jadi, public speaking bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap. Jadi, persiapan materi dan juga latihan itu sangat menentukan rasa kepercayaan diri kita sendiri. Terus yang kedua itu bahasa nonverbal sangat berpengaruh. Seperti bahasa tubuh, kontak mata, dan juga intonasi atau intonasi suara gitu ya, itu suara lebih sering berpengaruh atau lebih kuat daripada kata-kata itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah kesalahan adalah hal yang wajar. Jadi ketika kita berbicara di depan umum, kesalahan itu hal yang wajar. Audiens lebih bisa menghargai pembicara yang tenang dan tetap melanjutkan dibanding sempurna tapi kaku. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Atau dapat dipahami? Oke. Oke, kita langsung aja ke kesimpulan. Dan di sini pun ada kesimpulan sendiri dari public speaking. Jadi, public speaking adalah keterampilan yang bisa dilatih. Kunci utamanya itu pada kesiapan, penggunaan bahasa tubuh dan juga suara yang efektif, serta ketenangan dalam menghadapi kesalahan, sehingga pesan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin sekian atas perhatian teman-teman. Semoga presentasi saya hari ini itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.